Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Thamus lagi cuy. Dan sesuai di thumbnail, yaitu tips and trick Thamus menang mudah melawan Terizla cuy. Jadi untuk tips and triknya, yang pertama kalian itu harus membeli item Dreadnought Armor dulu cuy. Kenapa bang kok harus membeli item Dreadnought Armor dulu? Jadi gini, damage-nya si Thamus sama Terizla ini kalau dibandingkan itu lebih sakit Terizla cuy. Terus Terizla ini adalah hero yang bersifat skill berkelanjutan. Maksudnya skill berkelanjutan ini menggunakan skillnya secara terus menerus cuy, bukan menggunakan skill setelah itu basic attack, skill basic attack. Jadi Terizla ini adalah hero yang menggunakan skill secara terus menerus. Jadi untuk menangkal skill yang secara terus menerus, kalian bisa menggunakan item Dreadnought Armor cuy, yaitu pecahannya anti kuiras. Dan untuk fungsinya sendiri, Dreadnought Armor ini bisa ngurangin damage-nya dari si Terizla ini cuy. Dan kita tahu kan damage-nya si Terizla itu nggak ngotak cuy. Terus tips yang kedua yaitu hindari skill 2 yang fase ketiga. Jadi untuk damage yang paling sakit dari Terizla ini adalah skill 2 yang fase ketiga. Tetapi kalau kalian itu sudah membeli item Dreadnought Armor dulu, itu tidak akan terlalu sakit cuy kalau kalian itu kenaan skill 2 yang fase ketiga. Tetapi ini jangan kalian jadikan patokan, ntar kalian itu kira nggak terlalu sakit terus kalian kenain terus. Ya kalian boleh kenain sekali-kali cuy, tetapi ya jangan terus menerus. Kalau terus menerus tetap bonyok cuy kalau kalian itu melawan Terizla, karena dari segi damage itu tetap kalah si Thamus ini cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tips and triknya kalau kalian itu melawan Terizla. Yang pertama kalian membeli item Dreadnought Armor dulu. Yang kedua kalian jangan sering-sering kenaan skill 2 yang fase ketiga. Oke bentar, ini mau adu mekanik cuy. Oke, pokoknya untuk kombonya sendiri kalian kalau melawan hero-hero ataupun ya siapalah, pokoknya untuk kombonya itu kalau kalian menggunakan Thamus itu skill 1, setelah itu skill 2, setelah itu skill 1, skill 1 cuy. Terus kita lanjutin ke emblemnya. Untuk emblemnya ini kalian terserah cuy, kalian boleh menggunakan emblem dan build-nya susunan orang lain boleh. Kalau kalian punya emblem dan build tersendiri ya juga boleh. Pokoknya ya kayak tadi, kalau kalian melawan Terizla kalian itu harus respect dulu, yaitu memakai item Dreadnought Armor dulu, soalnya kalah damage cuy. Terus yang kedua kalian itu hindari skill 2 yang fase ketiganya. Oke, aku lanjutin ke emblemnya cuy. Oke, kita gagalin cuy. Dan ini dia kehabisan mana sih Terizlanya, kita rusuhin aja. Kalau mau recall kita kasih skill 1. Nah itu mau recall dia, terus nggak usah lah, kita cari kelomang dulu cuy. Oke, untuk emblemnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Oke, untuk emblemnya aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Tetapi sebelum aku nerangin emblemnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang pasifnya si Thamus ini cuy. Jadi pasifnya si Thamus yang ngeluarin lava ini termasuk ke dalam skill. Jadi gitu ya untuk pasifnya. Terus kita lanjutin ke emblemnya. Untuk emblemnya aku menggunakan emblem vector cuy. Dan untuk fungsinya sendiri agar ada penambahan spell farmnya. Jadi agar pasif dan skill-skillnya si Thamus itu mendapatkan spell farm ataupun regen HP kalau kita ngehit musuh, creep, minion ataupun yang lainnya. Terus untuk talentnya, yang pertama aku menggunakan talent Swift cuy. Oke, ini ngapain sih Terizla? Ayo maju sini, ayo. Dan untuk fungsinya talent Swift ini sendiri yaitu ada penambahan attack speednya. Jadi basic attacknya si Thamus ini bisa memicu pasifnya si Thamus cuy. Jadi walaupun kalian tidak menggunakan skill, tetapi bisa mengeluarkan pasifnya, karena dari pasifnya itu bisa dipicu menggunakan basic attack. Jadi kalau kita menggunakan Swift ini sangat sinkron sama pasifnya si Thamus cuy, yaitu basic attack-nya bisa memicu pasifnya keluar. Terus untuk talent kedua aku menggunakan
Festival of Blood, dan untuk fungsinya sendiri yaitu agar mendapatkan tambahan spell farm kalau kita berhasil memberikan assist ataupun kill. Jadi spell farm kita itu akan semakin deras kalau kita itu bisa berhasil memberikan assist ataupun memberikan kill cuy. Terus untuk talent ketiga aku menggunakan Brave Smith, dan untuk fungsinya sendiri bisa memulihkan HP kita cuy. Nah nggak salah itu 5% total HP kita. Nah nggak salah ya, ya kalian lihat sendiri, lupa aku soalnya untuk persenannya. Oke, ini kita bantuin turtle, dan yang dapat turtle balmonnya. Oke, ini teris lainnya ketinggalan. Oke, kita gas saja cuy. Alah, masuk turret. Oke, kita ambil buff merahnya dulu. Di sini ada Franco-nya. Sebenarnya untuk hero-heronya itu ada skinnya cuy, karena di sini HP ku itu kentang, jadi nggak aku maksimalin untuk skin-skinnya cuy. Ya intinya akan berskin musuhnya kalau aku juga memiliki skinnya, tetapi kalau aku tidak memiliki skinnya ya musuhnya itu nggak memakai skin cuy. Sebenarnya untuk Franco dan yang lain-lainnya itu skinnya bagus-bagus sih, soalnya skin legend, terus skin epic limit dan yang lain-lainnya lah. Tetapi ya gitu, karena tidak mumpuni untuk HP-nya, percuma saja skinnya itu kelihatan tetapi malah nge-lag, kan nggak enak juga kan. Mending nggak kelihatan skinnya tetapi mainnya itu tidak terlalu nge-lag cuy. Bukannya nggak nge-lag tetapi tidak terlalu nge-lag. Oke, kita lanjutin ke build-nya cuy. Dan untuk build-ku sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Oke, aku langsung saja mulai dari item pertama cuy, yaitu War Egg. Tetapi sebelum kita lanjut ke War Egg, kalian harus membeli item Dreadnought Armor dulu ya. Jadi untuk Dreadnought Armor ini untuk ngetangkal si Terizlanya ini sendiri cuy. Terus kalau Dreadnought Armor kalian sudah jadi, kalian boleh ke War Egg cuy. Dan untuk fungsinya War Egg ini kenapa aku pakai? Yang pertama itu ada penambahan darahnya cuy. Jadi early itu sudah agak tebal untuk Tamus ini. Terus yang kedua itu ada pengurangan cooldownnya cuy, walaupun nggak terlalu penting sih untuk pengurangan cooldown pada Tamus ini. Terus untuk kelebihan ketiga yaitu ada spell farmnya. Jadi kalau kita menggunakan War Egg, otomatis pasif dan skill-skill kita itu akan bisa ngeregen darahnya si Tamus cuy. Jadi kita nggak perlu pulang-pulang lah karena kehabisan darah. Terus yang keempat ini sangat bagus di combo menggunakan ultinya cuy. Jadi ultinya si Tamus ini kan bersifat area. Terus kalau kita combo menggunakan War Egg, otomatis area yang dikeluarkan ultinya si Tamus itu akan berubah menjadi true damage semua cuy. Dan kita tahu kan pasifnya War Egg ini adalah bisa menghasilkan true damage. Terus kita lanjutin ke item kedua yaitu sepatu. Untuk sepatunya ini terserah kalian cuy, tetapi ini ada dua pilihan. Yang pertama itu ada Tox Boot, dan yang kedua itu ada Warrior Boot. Dan ini sesuaikan saja dengan musuhnya, karena di sini musuhnya itu banyak hero setunya, dan ini aku dimajukan ke turret, kayaknya ini mati sih. Terus kalau musuhnya itu banyak hero setunya, kalian bisa menggunakan Tox Boot aja cuy. Tetapi kalau musuhnya itu minim setun, ya terus physical attack-nya itu banyak, kalian bisa menggunakan Warrior Boot saja cuy. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Dominant S. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa ngurangin regen musuhnya cuy kalau dekat dengan kita. Terus yang kedua itu ada penambahan physical defense-nya cuy. Jadi Tamus ini lebih tebal lagi untuk physical defense-nya. Terus yang ketiga itu ada pengurangan attack speed-nya. Dan ini sangat bagus kalau untuk ngelawan hero yang bersifat attack speed cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan Corrosion Skate cuy. Jadi untuk Corrosion Skate ini sangat bagus digunakan untuk Tamus. Soalnya ini ada penambahan attack speednya cuy. Dan kita tahu kan kalau pasifnya itu bisa dipicu menggunakan basic attack.
Terus di corrosion jacket ini juga ada penambahan efek slow-nya. Jadi kalau kita basic attack, musuhnya itu akan nge-slow cuy. Terus untuk item kelima, aku menggunakan Radiant Armor karena di sini musuhnya itu Vexana cuy. Dan kita tahu kan Vexana itu adalah hero yang bersifat DPS ataupun damage-nya itu nggak terlalu ngebres. Tetapi kalau musuhnya itu ngebres, contohnya kayak Kadita, Kagura, terus siapa lagi? Pokoknya yang sekali combo kalian bisa hilang, kalian menggunakan Athena Shield saja cuy. Terus untuk item terakhir, aku menggunakan Blade Armor karena musuhnya di sini adalah Claude cuy. Tetapi kalau musuhnya itu bersifat MM-nya ngebres, contohnya kayak Leslie ataupun Brody, kalian bisa menggunakan Twilight Armor saja cuy. Dan ini sesuaikan saja sama musuhnya. Terus kalau gold kalian itu sudah banyak, kalian bisa jual sepatunya terus ganti ke Queen Swing. Jadi untuk fungsinya Queen Swing ini yaitu ada pengurangan damage cuy kalau darah kalian itu sekarat. Jadi gini ya untuk penjelasan build dan emblemnya si Tamus cuy. Oke, kita lanjutin ke spellnya. Untuk spellnya sendiri, kalau kalian jadi ESP, kalian bisa menggunakan Vengean. Jadi untuk Vengean ini ada dua kelebihan. Yang pertama itu bisa memantulkan damage-nya musuh. Jadi walaupun musuhnya itu ngasih damage, musuhnya itu juga akan menerima damage cuy. Terus yang kedua, Vengean ini juga ada pengurangan damage-nya cuy. Jadi walaupun kalian itu kenaan damage-nya tidak akan terlalu sakit. Ya intinya kayak Queen Swing tadi cuy. Terus kalau kalian jadi jungler, kalian bisa menggunakan Red Tree cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang spellnya. Oke, aku lanjutin ke gameplaynya ini saja cuy. Oke, aku mau nge-clear minion dulu cuy yang di bawah. Dan di sini lagi-lagi romnya support sih. Tetapi untungnya di sini itu junglernya itu jungler Balmond cuy. Jadi nggak terlalu bermasalah lah. Nggak kayak kemarin-kemarin kan udah romnya itu rom support, terus junglernya itu jungler assassin ataupun junglernya itu jungler tipis lah. Kalau Balmond kan emang jungler tebel kan, jadi agak kuat lah untuk nebein teman-teman kita cuy. Oke, kita clear minion dulu. Nggak usah deh, kita di sini dulu aja cuy, biar musuhnya itu keluar. Nah ini ada Fanny-nya mau ngepush kan, kita tunggu di sini, nggak usah clear minionnya, biarkan. Nah kalau nggak diginiin musuhnya nggak mau keluar cuy. Oke, kita tunggu di sini aja cuy. Ayo ini mau kemana ini? Pengikut Lailanya aja. Yang penting Lailanya nggak mati aman cuy. Soalnya damage-nya kan ada di Layla sama Gusennya. Ya Angelanya juga sih. Jadi di sini ini sebenarnya aku jadi tumpangannya si Angela saja sih. Oke. Ya intinya jadi gimana ya, jadi tumpangannya. Terus ini ada Fanny-nya, ngapain ke Fanny, pergi dulu lah. Nah kita usir dulu Fanny-nya, penting Fanny-nya cuy, soalnya kan yang pegang retirnya Fanny. Kita usir dulu Fanny-nya. Oke, dapat Lordnya, kita tunggu Lord sambil ntar kita ke push. Oke, kita samain minionnya. Oke, kita ambil ini dulu cuy. Oke, dan untuk penggunaan ultinya si Tamus, usahakan kalau darah kalian itu tinggal setengah cuy. Untuk penggunaan ultinya sendiri, soalnya ultinya ini bisa menambahkan darah kalian. Jadi percuma kalau darah kalian itu penuh terus memakai ulti cuy. Waduh, Balmondnya hilang cuy, malah ada Lord malah hilang Balmondnya. Aduh. Oke, kita clear minion dulu cuy, soalnya kan Lordnya sudah jalan itu, biar jalannya berbaringan. Oke, itu Balmondnya ngetik lama, ya maaf lah Balmond, ya terlalu jauh kan. Oke, kita langsung ngepush ini cuy, kita samain sama Lordnya, usahakan sama sih, biar paling nggak dapat satu turret kan, ya masih untung ketimbang nggak sama sekali kan. Kita lihat musuhnya ada di mana, itu di sana ada Franco. Nah oke, kita push bisa cuy, penting nggak ngehit Franco-nya ya. Jadi ini kan ada basic attack untuk turret, jadi kalian pencet aja untuk basic attack turretnya. Tetapi permasalahannya itu lavanya ataupun pasifnya cuy.
Kalau kenaan pasifnya kita yang kena damage turret. Oke, nah ini Fanny berapa kabel sih? Oke, ini penting Gusen sama Lailanya aman, nggak masalah cuy. Ini Layla masih full, jangan sampai mati Layla, jangan maju-maju lah, aku bingung ngovernya ini. Hei Layla, mati ini tetap nah iya kan, ini permasalahannya damage-nya hanya di Gusen sama Layla sih. Untung saja ini nggak nge-lag ada Fanny, nggak bisa itu di skill 2 Angela. Fanny-nya terlalu cepat kan. Oke, ini kita itu ngapain sih para emangnya mati banyak aja. Oke, ini ada, nah ini ada siapa ini, Claude. Oke, dapat asis melulu ya. Oke, kita TB-in cuy, kita TB-in sama Balmond. Oke, masih kuat ini. Oke, nah oke, ini lordnya fix sana nggak mati-mati amat sih, nggak mati cepat. Oke, ya itu ngapain nih, kita fokus ke turret aja cuy. Dan ini kayaknya end cuy, jadi gini aja ya untuk gameplaynya si tamu cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.